Selamat datang di Habis Nonton. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Mortal Kombat. Jadi Mortal Kombat ini adalah film tahun 2021 asal Amerika, bergenre martial arts fantasy atau fantasi bela diri. Disutradarai oleh Simon McQuaid dan merupakan directorial debutnya atau film panjang yang pertama kali dia sutradarai dari screenplay atau skrip atau naskah dari Greg Russo dan Dave Callaham, dan ide cerita dari Oren Uziel dan Russo. Oren namanya. Ini filmnya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, berdasarkan sebuah video game franchise dengan nama sama yaitu Mortal Kombat yang diciptakan oleh Ed Boon dan John Tobias. Jadi ini merupakan reboot. Jadi sebenarnya film Mortal Kombat ini sepanjang sejarah adanya kehidupan ini sudah pernah ada dua film. Mortal Kombat tahun Cuma 95, iya. Dan Mortal Kombat Annihilation tahun 97. Lalu pada waktu itu sebenarnya kan secara box office cukup sukses, mereka mau bikin yang ketiga. Cuman bagi para kritik dan fans filmnya sangat buruk, terutama yang kedua, Mortal Kombat Annihilation. Jadi ide itu mengendap dan terombang-ambing selama hampir berapa itu? 20 tahun ya, 20 tahun lebih. Sampai akhirnya pada tahun 2021 ini diputuskan untuk membuat reboot. Jadi ulang lagi, istilahnya nggak ada hubungannya dengan film yang pertama maupun yang kedua yang bikin pernah ada. ribut ya, berisik. Ya. Ya, jadi film ini dibintangi oleh Lewis Tan, Jessica McNamee, John Lawson, Tadanobu Asano, Mehkat Brooks, Ludi Lin, Shin Han, Jota Slim, dan Hiroyuki Sanada. Pasti kebanyakan cuma kenal Jota Slim ya. Betul. Tapi ternyata aktor-aktor Jepangnya lumayan terkenal ya. Mm. Mm-mm. Jadi bercerita tentang apa sih Mortal Kombat ini gitu ya. Kalau menurut bego-begoannya. Jadi di Mortal Kombat ini sebenarnya diciptakan seorang karakter baru yang di game nggak ada. Correct me if I'm wrong ya. Karakter yang diperankan oleh Lewis Tan bernama Cole Young. Jadi dia itu di sini menjadi salah satu tokoh utama ya, bisa dibilang tokoh utama, di mana dia merupakan petarung MMA jalanan gitu. Jadi dia bukan yang kayak McGregor di UFC gitu ya, tapi dia berantemnya di istilahnya apa ya, kelas bawah gitulah. Ya di ring nggak masuk TV. Ya. Jadi hanya penonton situ, mungkin gym-gym lokal gitu kan, Bayarannya murah. sasana lokal gitu ya. Tapi ternyata dia adalah keturunan dari Scorpion. Nah, teman-teman kalau yang tahu Mortal Kombat, pernah main gamenya, tahu karakter Scorpion kan. Jadi Scorpion itu sebenarnya adalah seorang ninja terhebat pada zamannya, tahun 1600-an atau abad ke-17 ngomongnya gitu ya, yang dibunuh oleh Bihan. Bihan sendiri siapa? Bihan ini adalah cikal bakal dari Sub-Zero. Nah, Sub-Zero juga, kalau mungkin buat temen-temen yang nggak pernah main Mortal Kombat agak membingungkan ya. Cuman nama-nama ini adalah nama-nama karakter di game Mortal Kombat gitu. Bihan ini adalah karakter yang menjadi cikal bakal Sub-Zero, yang juga merupakan klan pembunuh. Jadi mereka sebenarnya sama-sama pembunuh yang handal, berasal dari garis keturunan atau klan pembunuh yang handal gitu. Scorpion, nama aslinya Hanzo Hasashi ya. Pada waktu jadi manusia itu ya, dia masih Hanzo Hasashi, belum Scorpion. Jadi Scorpion itu setelah mati, masuk neraka, dan dia bisa mengendalikan api neraka, itu dia menjadi Scorpion gitu. Keren ya. Jadi pada waktu abad ke-17 itu namanya juga belum Sub-Zero, masih Bihan. Jadi klan Jepang sama klan Cina nih, sama-sama klan pembunuh yang hebat gitu ya, bersaing. Nah, si Hanzo Hasashi ini keluarganya, dan dia itu dibunuh gitu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menghabisi garis keturunan dari si Hanzo Hasashi. Tapi ternyata ceroboh si Bihan ini dan punya garis keturunan yang berhasil selamat dalam diri si Cole Young yang diperankan oleh si Lewis Tan. Nah, setelah ini kan nggak diceritain ya, mungkin dunia modern gitu ya, mungkin dari tahun abad ke-17 sampai ke sekarang gitu ya.
Jadi baru akan ada Mortal Kombat lagi. Mm-mm. Nah, jadi nanti orang-orang yang terpilih itu, jagoan-jagoan itu, jadi kan, aduh emang ribet ya. Mortal Kombat ini punya banyak dimensi gitu. Dalam arti dunia ini ada, lalu ada yang namanya Outworld atau dunia luar, Terus at, Netherrealm ya itu Netherrealm. kayak neraka gitu juga. Dan nanti para champion itu terutama dari Earthrealm, dari bumi, dari dunia ini itu akan melawan Outworld gitu. Nah, salah satunya adalah si Kolyang itu karena dia merupakan keturunan dari Hanzo Hasashi gitu. Jadi nanti jagoan-jagoan di dunia ini yang ditakdirkan untuk bertanding di Mortal Kombat. Mortal Kombat sendiri itu sebenarnya adalah nama pertarungan antar dimensi gitu ya, Antar dunia. antar dunia, antar realm gitu ya. Dimana salah satunya adalah bumi dan melawan si Outworld itu sih ya, yang jelas itu Iya, ya, bumi, cuma kayak Earth gitu. Realm dan Outworld gitu. Jadi orang-orang yang terpilih itu nanti akan punya gambar, lambang. Tato, bukan tato ya, kayak Iya, kayak luka tanda bakar, aja, kayak luka bakar kayak itu tanda. merah-merah itu. Namanya ya itu tanda Mortal Kombat gitu, lambangnya Iya. Mortal Kombat yang Yang gua nggak di sini. nunjuk-nunjukin di sini. Semuanya nggak di sini ya, ada yang di sini beda-beda kok ya. Karena punyanya si Kol yang ada di sini Iya. ya. Kalau di sini biasanya tanda yang lain, waduh. Tanda cupang. Ikan. Ya, waduh, jadi tanda naga itu ya, naganya Mortal Kombat itu menunjukkan bahwa lu adalah orang yang terpilih untuk mewakili Outworld atau Earthrealm atau bumi atau dunia untuk melawan satu sama lain gitu. Nah, terus sejarahnya juga jadi agak panjang ya. Si Outworld ini sudah mengalahkan bumi 9 kali. Tapi dengan cara yang nggak bener gitu kan. Iya, dengan Kayaknya. cara-cara kotor ya. Iya. Jadi seringkali cara kotornya adalah sebelum terjadi pertarungan, jagoan dari bumi udah Dibunuh diburu, duluan, dibunuh diam-diam duluan di kayak belakang gitu-gitu. dibunuh-bunuhin. Nah, kalau sampai di Mortal Kombat selanjutnya mereka menang lagi 10 kali berturut-turut, mereka bisa boleh menguasai dunia gitu ya, menguasai bumi ini gitu. Lu kalau mau nanya kenapa ada aturan kayak begitu, tidak jelas ya. Tidak ada basisnya. Pokoknya kita dikasih udah kayak begitu aja, jadi terima aja. Jadi intinya sekarang adalah perjuangan bagaimana champion-champion dunia termasuk si Kolyang. Ada juga Sonya Blade ya. Sonya Blade sebenarnya awalnya tidak punya tanda Mortal Kombat, tapi di film ini nanti akan diceritakan. Lalu ada Jax Briggs, mungkin yang main gamenya tahu, yang tangannya dari Besi-besi. ya besi robot gitu. Nah, di sini awalnya dia tangannya masih belum besi, lalu akan jadi besi di film ini. Lalu ada Kano yang matanya bisa mengeluarkan laser. Itu juga asal mulanya akan muncul di sini. Dan tentu saja ada Liu Kang juga ya. Jadi kalau cast-nya sendiri yang teman-teman mungkin udah tahu ya, Jota Slim sebagai Bihan, lalu Sub-Zero menjadi Sub-Zero. Lalu ada Ludilin itu menjadi Liu Kang ya. Lalu ada Josh Lawson sebagai Kano dan Jessica McNamee sebagai Sonya Blade dan lain-lain ya. Mungkin yang terkenal kalau dari Jepang ada Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden Sama dan Hiroyuki Sanada. ya, Jadi sebagai apa itu Raiden ya? Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi. Tadanobu Oh, ya, Asano betul. sudah Raiden baru disebut. Ya, Hiroyuki Sanada, Hanzo Hasashi Ya. atau Scorpion. Jadi begitulah kurang lebih. Tapi saya rasa harusnya teman-teman yang mau nonton Mortal Kombat ini tidak mencari cerita ya. Pasti mencari actionnya, pertarungannya. Entah lu udah tahu gamenya atau belum, tapi kemungkinan besar lu nonton film ini, lu akan mencari actionnya gitu ya. Jadi seperti biasa dia bisa nonton. Apakah Mortal Kombat ini layak ditonton dan layak ditonton di bioskop? Jadi apakah cuma ya nanti aja nunggu streamingan atau wah layak nih untuk lo kejar di bioskop? Menurut kamu gimana? Menurut aku gini loh sebenarnya. Jadi layak apa enggak itu ya? Sebenarnya layak. Udah. Sebenarnya layak. Iya, Oke. soalnya kan kalau ini padahal udah ada apa itu namanya age restriction-nya kan. Ya, jadi kan harusnya 17 tahun ke atas. Oh, itu nanti kita bahas ya. Oke. Heeh. Jadi sebenarnya layak. Sebenarnya kenapa sebenarnya layak? Iya. Nanti akan Anda tahu. Lalu di bioskopnya gimana? Dikejar di bioskop? Di bioskop dong. Di bioskop. Oke. Kalau menurut gue sih ini lebih karena kayak sebuah film pop culture yang kalau lu lewatkan sayang aja gitu. Maksudnya kayak Mortal Kombat yang dulu kan jelek juga tuh. Tapi
sering dibicarakan gitu kan, namanya adaptasi video game entah kenapa selalu menarik meskipun Yeah. sering kali filmnya jelek gitu, kayak Tekken. ya itu kurang legend sih, mungkin yang lebih legend boleh dibilang Mortal Kombat, Ya. Street Fighter ya, itu Iya, iya. legend gitu zaman itu. Jadi layak ditonton ya, lumayan layak, dikejar di bioskop ya, karena daripada bagus filmnya nih, kelayakannya nih yang menyebabkan dia layak adalah pop culture momennya aja menurut gua. Jadi kultur pop di mana lu ngerasain nonton ini di bioskop dan ya filmnya nggak jelek-jelek amat, cukup bisa dinikmati kayak gitu. Terus kalau positif maupun negatifnya menurut kamu gimana? Positif, gore. Ya, gore-nya. Ya, biasa kan Mortal Kombat penuh darah, penuh kekerasan. Yang suka pasti suka banget. Terus ada Joe Taslim, Iya. ya itu kan penghargaan ya buat Yeah. Indonesia. Indonesian Itu bahkan represent. kayak katanya aktor pertama, maksudnya yang udah fix gitu loh, Oke. akan main Mortal Kombat itu Joe Taslim dulu. Joe Taslim, Habis gokil. itu baru berikutnya aktor-aktor yang lainnya baru dicari belakangan. Gue nggak tahu, mungkin di dunia ini yang paling ngetop di film ini Joe Taslim mungkin loh. Iya. Soalnya dia pernah main Fast and Furious, yang lain pernah main apa nggak tahu sih gue. Ya gitulah. Si itu Kung Lao, siapa, Liu Kang. Liu Kang main apa? Pernah main jadi itu apa tuh film apa, Power Ranger, dia jadi ranger hitam. Ranger kan masih kalah sama Fast and Furious. Iya, Lanjut. banyak film-film Netflix dia juga banyak. Oke. Terus Lu delete. iya, kayak cewek. Terus apalagi ya cerita sih nggak ada cerita lah, seru aja. Jadi cuma gua sama Joe Taslim aja nih. Iya. Inilah apa, CGI-nya boleh ya. Oke ya, nggak Pemandangan, jadi dia permulaan, jadi kisah ini dimulai dengan sangat Kampungnya. sangat enak dilihat gitu. Kamu tahu dari mana itu CGI bukan kampung beneran? Maksudnya ya CGI juga, maksudnya yang lain-lain juga gitu. Oh, Jadi iya. bikin-bikin SS-nya gitu. Jangan-jangan itu adalah sebuah kampung yang sungguhan sangat indah di Jepang Iya, sana. iya, itu indah banget. Itu kan digambarkan juga apa kan, karena kekuatan Sub-Zero itu kan es gitu, jadi CGI-nya dia SS-nya itu sampai akhir itu bagus terus. Oke, pokoknya menurut aku. CGI-nya oke lah ya Iya. sebagai efek-efek pertarungan. Terus apa lagi? Apalagi ya? Positif. Nggak ada sih. Kalau dari gue sih ya gore-nya lumayan oke lah, gore-nya lumayan oke, CGI-nya nggak malu-maluin gitu ya. Ya Joe Taslim bagus aktingnya, nggak masalah gitu. Menurut gue aktingnya di sini oke, nggak ada yang terlalu Ya. bagus banget sampai wow, karena memang filmnya juga kan terbatas ya untuk mengeluarkan kemampuan akting lu mungkin. Iya. Dialog Tapi- juga nggak banyak ya. Iya, tapi ini apa nggak terlalu parah sampai anjing nih orang jelek banget sih gitu, nggak pantas banget gitu nggak ada sih. Jadi intinya adalah actionnya lumayan, CGI-nya oke, dan gore-nya ada gitu ya. Negatifnya? Negatifnya ya udah, nggak, ceritanya apa, nggak ada Iya. dasar gitu kan. Ceritanya iya, di sini lu nggak bisa nyari cerita gitu. Jadi tahu-tahu udah begitu aja, tidak ada alasan nih kenapa ada Mortal Kombat ini, kenapa orang-orang itu yang terpilih, kenapa ya. Jadi kalau lu banyak mencari dasar, di sini nggak ada, tahu-tahu udah begitu aja. Terus standar banget lah intinya kan ya. Ada sekelompok orang terpilih untuk menyelamatkan dunia, jadi tidak ada cerita yang spesial banget gitu. Walaupun itu juga gue sempat pikirin mungkin ya karena keterbatasan penulis dari asal usulnya kan udah ada dari game ya. Jadi mungkin lo nggak bisa terlalu nambahin banyak sehingga membuatnya jadi lebih wah gitu. Ya itu agak bisa dimaklumi. Terus apa lagi? Apalagi ya? Ya Negatifnya kalau aku tambahin dulu berarti sensor. Ya, jadi itu iya. di Indonesia ini padahal udah rating 17+, tapi sensornya parah banget gitu. Maksudnya mau sampai rating berapa lagi sih sampai untuk nggak ada sensor gitu? Emang kalau udah 17 tahun ke atas nggak boleh lihat kepala pecah gitu ya? Hah? Emang harus umur berapa? Harus rating 35 tahun ke atas baru boleh kepala pecah diliatin gitu. Jadi maksudnya memang secara cerita nggak mengganggu, tapi kan kita nonton ini bukan mencari cerita, ya kan? Iya. Jadi tahu-tahu ces gitu, misalnya dia mau tahu-tahu ces gitu kepalanya tiba-tiba kenapa? udah nggak ada aja, tiba-tiba udah ganti Sat, adegan tahu-tahu lain aja kita, gitu. oh ya dia Nah, mati jadi- gitu. Cuma mikirnya gitu aja.
secara cerita nggak mengganggu, benar, setuju. Secara action sangat mengganggu. Ketika lu nonton ya, tahu-tahu gitu, sensor. Apalagi? Ya itu sih. Em, Ya, apalagi. Kalau dari gue juga adalah ini, mungkin karena menyasar penonton-penonton yang mungkin nggak tahu Mortal Kombat. Ada beberapa adegan atau lines atau dialog yang agak klise, kayak misalnya ini agak spoiler dikit ya, kalau nggak mau lu lewatin 30 detik ya. Sekarang gue bukan Bihan, gue Sub-Zero. Oh, ngapain sih gitu? Gue juga tahu lu Sub-Zero gitu. Kalau lu tahu Mortal Kombat gitu kan, mungkin ya ini karena menyasar orang yang bener-bener awam nggak tahu Mortal Kombat, ada lines kayak gitu. Terus kayak, Fatality. sekarang gue bukan Hanzo Hasashi, Scorpion. Apa sih gitu. Jadi untuk orang yang udah tahu kayak nggak usah ngomongin gitu kali kan, maksudnya penceritaan kan show don't tell gitu. Ini lu udah show, lu tell lagi gitu. Emangnya gue goblok gitu. Tapi mungkin ya itu untuk menyasar orang awam sih. Ya, Jadi kamu ada negatif lagi apa enggak? ya aku juga agak gimana gitu kalau setelah misalnya ada yang menang atau apa, mereka mengucapkan fatality apa Kalau kayak itu gitu. mungkin kayak lebih Iya, ke biar fan kayak service justru Iya. sih ya. Kalau itu aku nggak bisa nyalahin karena ya kayak fan service gitu. ya agak geli dikit aja sih, nggak apa-apa. Karena emang dari gamenya kan gitu. Iya. Emang dari gamenya geli soalnya, ngerti nggak? Bukan dari gamenya nggak geli, lu bikin geli nggak gitu kan? Maksudnya Tapi kayak. menurutku di game itu nggak geli, itu di game kalau seperti itu bagus, tapi kalau di film Tapi kan dia cuma mengadaptasi apa yang ada di game. oke. Nah, Kalau gitu udah sekian kekurangannya. ya, oke. Kayak misalnya si Scorpion gitu ya. Ya mungkin selera ya. Maksudnya di game kamu merasa nggak geli, di film merasa geli ketika dia get over here Iya. gitu. Ya bisa jadi. Padahal ya. di film ini dia tidak bisa bahasa Inggris. Iya, benar. Iya, dia Ini kan ngomongnya spoiler bahasa lagi. Jepang Betul. terus dari awal. Ya mungkin 400 tahun di neraka dia bisa Betul. jadi beliau bisa berbicara bahasa Inggris sedikit gitu. Get over here. gitu Jangan-jangan aja. di neraka ada Lia, ada IF. Iya. Get over here. Abis itu ngomong bahasa Jepang lagi. Hanzo Hasashi, kamu dari Mobile Legend apa? Shiu. Ya, tapi yang namanya Hanzo hebat-hebat ya. Ya, nanti saya cari Hanzo yang hebat. Terus yang negatif juga masih ada lagi. Kostumnya Sub-Zero jelek. Oh iya. Ya, kostumnya Sub-Zero jelek. Bikin dia jadi bantet gitu. Dan nggak kayak Sub-Zero gitu. Maksudnya kayak baju Jirah aja yang Iya. motifnya juga nggak kayak liuk-liuk gitu ya, nggak terlalu biru gitu. Gue berharap kan biru kayak. Iya. Kan kalau di game Sub-Zero sama Scorpion bajunya mirip banget. Cuman kuning sama biru gitu. Kalau ini kostumnya Sub-Zero lebih jelek sih Ini daripada kayak kostumnya Scorpion. baju besi gitu. lama gitu ya, jelek. Sama lu akan ngerasa dalam perjalanannya ya gitulah, ada hal-hal yang kayak apaan sih kok jadi gitu kayak Kano agak lebay gitu di sini ya, kayak Liu Kangnya juga nggak terlalu karismatik sih menurut gua, si Kung Lao-nya juga gimana, jadi nggak berkesan, apalagi si tokoh utama si Ko Liang itu juga nggak bagus di sini sih. Ya, aku juga bingung kekuatannya apa. Iya nggak jelas, karena dia adalah karakter, correct me if I'm wrong sekali lagi ya, karena gue udah riset dan setahu gue yang main Mortal Kombat dari dulu nggak ada nih karakter Ko Liang, dan dia diciptakan baru, kekuatannya nggak jelas gitu, dia jadi kayak, ini agak spoiler dikit, silakan skip 30 detik. Dia jadi kayak punya baju Aquaman aja gitu, ngerti nggak? Jadi bisa dipukul kuat, terus ada kayak tongkat satpam gitu ya kan? Iya, kayak ada tonfa, benar, tonfa di benar. situ gitu. Nyambung sama tangan. Nggak jelas aja gitu, arcane-nya gitu kan, disebutnya ada arcane, kayak misalnya Liu Kang bisa ngeluarin api, si Kano bisa mata laser gitu. Dan itu juga emang nggak dijelasin ya, maksudnya nggak ada dasar kenapa lu api, kenapa lu laser, kagak ada bro. Tidak boleh mencari cerita di sini, mencari action. Sama satu lagi, Raiden matanya apaan anjing? Iya. Raiden matanya jelek bener. Gua ngerti dari dulu juga, maksudnya Raiden kan matanya bercahaya, tapi gue yakin bisa dibuat lebih baik lagi. Gue sampai muncrat. Saking gininya gue nih, kayak kalau minum ngeliat Raiden datang buak gitu. Iya, matanya kayak kasih apa, redup-redup awan-awan. Jadi kesannya Bener, kayak ya. disensor.
sensor putih gitu loh, nggak jelas gitu. Lu bisa kok bikin lebih bercahaya, maksudnya lu bisa bikin CGI ice-nya si S-nya si Sub-Zero keren gitu. Masa lu bikin mata bercahaya keren aja nggak bisa ya? Ya itu, jadi banyak kekurangan, ya masih banyak kekurangan lah ini sebagai sebuah film sebenarnya. Menurut gue cerita masih bisa lebih baik, walaupun mungkin ruang dari ide cerita video gamenya sempit, tapi masih ada ruang yang bisa dieksplor yang membuatnya lebih berarti. Terus actionnya menurut kamu gimana? Action ya gimana ya, ya Kalau gitu-gitu aku kurang aja puas, ya. jadi masih banyak. Jadi misalnya nih kalau mau menawarkan, ini kan martial arts fantasy, bro, ya. Martial arts fantasy. Di martial arts itu, ini film adalah hampir 10 tahun ya. Lebih dari The Raid gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Iya. The Raid aja 10 tahun lalu bisa bikin koreografi secantik itu, seapik Iya. itu. Nah ini lu udah martial arts ditambahin fantasy. Jadi banyak banget ruang yang lu bisa explore lebih lanjut untuk menciptakan adegan fighting yang keren gitu. Ini final fight-nya aja nggak gimana-gimana banget, biasa-biasa banget. Iya. Masih banyak untuk bikin adegan yang lebih keren, efek yang lebih keren, dan juga homage terhadap game jurus-jurus yang lebih keren gitu Iya, loh. iya. Nggak banyak keluar di sini. Iya, biasanya kan kita kalau lihat seorang tokoh gitu kita bisa tahu dari lihat dia berkelahi, oh ini misalnya dia karate, oh ya dia Betul. taekwondo. Ini kayak nggak jelas. Jadi kita cuma nebak-nebak, oh si Liu Kang itu karena Cina kungfu kali ya. Jadi Terus kesannya kayak seperti itu gitu. fatality-nya aja nggak ada tuh, fatality Iya. yang gimana, brutality yang gimana, harusnya menurut gua banyak keluar di Iya, sini gitu. badan pecah-pecah itu nggak Iya, terlalu gitu. si villainnya ya, kita nggak usah sebut siapa yang villainnya akhirnya mati aja, nggak memuaskan, matinya nggak wah gila keren banget nih, atau film minimal kayak di game banget atau seger banget gitu, nggak sih. Jadi actionnya so-so menurut gua. Ada memang yang oke, kayak dikit spoiler gitu ya, maksudnya yang paling gua ingat adalah ketika ini kayaknya ada di trailer sih, di Sub-Zero waktu ngelawan si Scorpion itu ada di apa, dilukain, terus darahnya keluar, darahnya dibekuin, dipakai sebagai senjata tajam untuk nusuk dia lagi. Itu menurut gua keren banget, dan harusnya menurut gua lebih banyak lagi yang kayak gitu untuk membuat film ini menarik. Iya. Ya itu aja. Lumayan panjang nih ngata-ngatain Sub-Zero dan kawan-kawan. Aku 20 cuma menit. inget Sub-Zero sama ya Shang Tsung itu ya Shang Tsung. dikit lah. Villain yang lain tuh tidak Nggak terlalu penting. berarti gitu Benar, loh, benar, kayak benar. aduh Kabal. sampai lupa siapa, ada Milena. Reiko. Itu nggak terlalu inget Benar, benar. jadinya, bentar banget, nggak jelas, Dan- mukanya mirip-mirip, jelek-jelek kan. Nah ini spoiler dikit lagi ya, kalau lo mau skip 30 detik. Skip terus. Ada adegan di mana Shang Tsung ngisap si Kung Lao semudah membalikan telapak tangan. Padahal di sini digambarkan Kung Lao adalah Iya. champion atau perwakilan bumi yang paling unggul pada saat itu loh. Tapi begitu ketemu sama Shang Tsung, diisap udah kayak Susana. Kayak Mengisap ketemu Harry Potter ketemu Dementor gitu loh udah. mengisap roh manusia semudah itu gitu ya. Aduh ya, secara penulisan banyak kekurangan, action juga masih ya begitulah ya. Tapi masih boleh ditonton juga. Boleh, boleh. Baik banget berarti. Iya, Ya. menurutku ini film dari video game yang Intinya gini. bagus lah. Intinya kalau lu adalah orang yang fun-fun aja nonton film, tidak mungkin juga nggak terlalu kritis, nggak terlalu banyak nonton film gitu ya, ini akan jadi film yang oke-oke aja sih ya. Mungkin nggak akan terlalu banyak protes kayak kita gitu sih. Jadi kita tetap menyarankan lu nonton film ini. Tapi kalau lu adalah orang yang penggila action, mungkin udah banyak nonton, mungkin ini tidak akan terlalu memuaskan lu. Jadi untuk skor Mortal Kombat, kamu kasih nilai berapa? Ya 75 lah. 75. Boleh. Cukup baik. Mm-mm. Saya memberikan nilai masalahnya kemarin itu kita habis nonton film bagus, terus aku mau ngasih nilai 70-an. Jadi ini aku nggak bisa ngasih 70-an. Ya udah, Nanti kecilin aja. nggak nantikan ya reviewnya setelah ini. 66. Ya, 66. apa-apa. Enam. Ya, 65 ditambah 1 itu untuk Jota Slim dan Hanzo Hasashi. Mereka aja yang keren di sini ya. Jadi itu aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lu yang suka Mortal Kombat dan suka dingin-dingin. Sub-Zero. Dislike kalau Oh iya, tadi udah like tuh. Tadi udah like.
Dan ya pokoknya like kalau lu suka, dan dislike kalau lu adalah ya iyalah. Like kalau lu suka, dislike kalau lu adalah orang yang hidup di suhu di bawah derajat 0 Celcius dan lu suka makan kalajengking. Ya, itu Derajat aja. 0 Celcius, 0 derajat Celcius. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan.